Pada skripsi tentunya kamu sering mendengar kata hipotesis atau hipotesa. Mungkin teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi masih bingung apa sih hipotesis ataupun hipotesa, serta apa fungsi dari hipotesis tersebut. Saya, Robi Ulendra, selamat datang di YouTube channel saya. Oke, teman-teman semua, kali ini kita akan coba membahas sedikit tentang satu kata yang ada di skripsi, yaitu hipotesis. Apa itu hipotesis? Apa fungsinya? Kenapa selalu sering kita dengar, kita lihat di skripsi gitu ya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robilendra dan juga @skripsimahasiswa. Oke, teman-teman semua, kita akan langsung masuk ke pembahasan hipotesis ataupun hipotesa. Sebenarnya kalau kita pahami secara definisi bahwa hipotesa ataupun hipotesis itu merupakan anggapan dasar atau jawaban sementara terhadap masalah yang bersifat masih praduga. Jadi kita masih hanya menduga jawaban dari hasil penelitian tersebut. Nah, kita belum membuktikan kebenaran apapun ketika kita baru menyebutkan hipotesa. Nah, jawaban dari hipotesa tersebut itu akan terlihat jelas ketika kita sudah melakukan penelitian. Jadi poinnya adalah hipotesa adalah jawaban sementara berdasarkan asumsi ataupun praduga kita sebelum kita melakukan penelitian. Nah, kemudian pertanyaannya teman-teman, apakah fungsi dari hipotesis itu? Yaitu yang pertama adalah memberikan penjelasan atau definisi sementara tentang permasalahan penelitian. Tentunya ketika kita mengerjakan sebuah penelitian, ada suatu permasalahan yang kita rumuskan. Nah, kita harus memberikan hipotesis ataupun hipotesa, jawaban apa sih yang kira-kira dihasilkan oleh hasil penelitian tersebut. Jadi, hipotesis itu fungsinya untuk memberikan penjelasan sementara terhadap masalah penelitian. Yang kemudian yang kedua adalah memberi suatu pernyataan tentang hubungan variabel penelitian yang dipakai antara satu dengan yang lainnya. Nah, hal ini juga menjadi penting teman-teman agar nanti sebuah hipotesis atau sebuah penelitian kalian itu tahu jalan atau alur apa sih yang harus dilakukan, baik dari sisi penelitinya kalian sendiri maupun dari segi penguji ataupun pembimbing, sehingga kita harus memberikan suatu pernyataan terhadap hubungan terhadap variabel-variabel penelitian. Kemudian fungsi lain dari hipotesis adalah memberikan gambaran tentang arah pengerjaan skripsi kalian. Nah, itu udah dijelaskan sebenarnya di poin kedua tadi. Mau kemana sih arah penelitian kalian? Kalian harus buat hipotesisnya. Nah, kira-kira saya mau menyelesaikan rumusan masalah ini, hipotesisnya ini. Nah, si peneliti kalian sendiri ataupun dosen pembimbing ataupun dosen penguji itu tahu arah kalian mau mengerjakan penelitian itu mau sampai mana, gitu ya, dari bentuk hipotesis. Kemudian hipotesis itu memberikan gambaran tentang hasil akhir dan kesimpulan akhir dari penelitian kamu. Jadi memberikan gambaran hasil akhir dan kesimpulan akhir tentang penelitian kamu. Sekali lagi, itu hanya jawaban sementara. Jadi kira-kira hasil penelitian saya seperti itu. Ingat, skripsi atau penelitian itu boleh salah. Jadi kita menghipotesis itu boleh salah. Saya menghipotesis A, tiba-tiba ketika di kesimpulan itu B. Itu nggak masalah, teman-teman. Yang nggak boleh di skripsi itu adalah memanipulasi data, berbohong, dan yang lainnya. Jadi sesuatu yang sama seperti kedua hal tersebut itu nggak boleh kita lakukan di penelitian. Jadi teman-teman, ketika kita bahas tentang hipotesis, jelas bahwa sekali lagi saya summary bahwa hipotesis itu adalah semacam jawaban sementara yang hasilnya masih kita duga, masih kita asumsikan, yang akan menggambarkan penelitian kamu serta memberikan gambaran kesimpulan dari hasil penelitian skripsi kamu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar atau follow Instagram saya di @robiulendra dan juga @skripsimahasiswa. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini, share, like, serta komen. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.